Manusia, hewan, maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen. Oksigen-oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida atau uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Tahu nggak kalau ternyata alat pernapasan kita terdiri dari hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Melalui lubang hidung, udara memiliki jalan keluar untuk masuk dan keluar. Udara juga dapat keluar masuk melalui mulut. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung akan lebih baik loh, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring kotoran, debu, atau kuman-kuman penyakit. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan kelembaban tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding bantak tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah antum semua tersedak? Kira-kira pernah nggak nih? Pernah ya? Itu kenapa ya? Tersedak merupakan gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga dengan laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada. Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan terdapat pembuluh darah di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Tahu nggak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua, yaitu sistem pernapasan dada yang biasa kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Kira-kira apa sih perbedaan dua hal tersebut? Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu ya, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula
menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Lalu menurut antum, bagaimana pernapasan perut itu terjadi? Nah, kita lihat ya. Kita akan jelaskan. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil.